Selamat datang di channel Someso. Kali ini, So akan membahas sebuah anime fantasi kepada kalian. Anime ini juga memiliki unsur virtual dan So pikir kalian akan menyukainya. Anime yang akan So bahas berjudul 100 Men no Inochi no Ue ni Ore wa Tateiru, atau bahasa Indonesianya, Ku berdiri di atas 1 juta kehidupan. Anime ini rilis pada musim gugur tahun 2022. Langsung saja kita mulai pembahasan kecilnya. Cerita ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Yusuke Yotsuya, pria SMA pada umumnya yang membenci kota Tokyo tempat ia tinggal. Kehidupannya di SMA begitu suram dan tidak berwarna, namun semuanya berubah di saat ia tiba-tiba masuk ke dalam sebuah dunia aneh. Yotsuya kemudian bertemu dengan teman sekelasnya, Lucindo dan Kusue Hakozaki. Dan saat itu juga, tiba-tiba ada makhluk aneh dari belakang Yotsuya, dan Yotsuya tiba-tiba refleks berteriak. Makhluk itu menyatakan dirinya sebagai Game Master dan berasal dari masa depan. Tidak membuang waktu, Game Master memberikan sebuah kuis memenuhi permintaan kepala desa selama 14 hari. Dan permintaan kepala desa adalah untuk membunuh sebuah troll. Pasti kalian berpikir cerita ini tidak lebih sekedar masuk ke dalam game virtual saja. Sebenarnya salah. Dunia yang mereka masuki itu bukanlah sebuah dunia virtual, melainkan benar-benar dunia asli, yaitu dunia paralel. Dari yang saya tonton episode 1-12, cerita yang disuguhkan pada anime ini bisa saya katakan sama sekali tidak menarik buat So. Ceritanya terlalu berjalan lambat dan So masih belum tahu kemana arah cerita ini akan dibawa. BTW, di ending episode 12-nya, kita diperlihatkan sebuah informasi terbaru mengenai season 2-nya nanti. Mungkin ceritanya mulai menarik pada season 2 nanti. Ada banyak karakter baru yang diperkenalkan, dan ada kata pengkhianat yang ditegaskan. Menarik sini. Pada cerita ini, akan berfokus kepada pahlawan. Jadi di dunia itu, semua orang memanggil mereka sebagai pahlawan gitu. Klasik sih. Setiap mereka menyelesaikan kuis, mereka akan mendapatkan anggota party baru. Dan kuis itu totalnya ada 8. Dan di animenya sudah menyelesaikan 4 kuis. Berarti tersisa 4 kuis lagi dan 4 anggota baru lagi. Dan hal yang perlu dicatat di sini adalah kematian mereka. Jadi, di saat mereka mati, mereka akan hidup kembali tergantung berapa banyak anggota party. Ambil contoh sebelum kedatangan Yotsuya, berarti cuma ada Shindo dan Hakozaki. Satu orang itu bernilai 10 detik respon. Jadi bila mereka mati, mereka akan hidup kembali 20 detik lagi. Nah, di sini agak unik juga settingannya. Itu tentang rasa sakit atau damage yang mereka dapatkan. Jadi rasa sakit yang mereka dapatkan itu tidak original. Tingkat sensitifnya berada di bawah standar. Mereka masih merasakan sakit tapi tidak sesakit aslinya. Dan perlu ditegaskan, bila mereka mati secara bersamaan, maka mereka benar-benar akan mati secara nyata. Menurut So bagus sih settingan karakternya. Cuman yang agak membosankan itu terletak pada karakter mereka sih. Jadi mereka akan mendapatkan yang namanya job. Dan setiap mereka mencapai level 10, mereka akan mendapatkan job baru. Dan level mereka akan tereset kembali dari 1. Bila level mereka mencapai level 10 lagi, maka mereka akan mendapatkan job baru lagi. Yah, gitulah settingan level pada anime ini. Dan yang membosankan itu akibat lemahnya mereka di sini. Memang benar sih, bila kita membicarakan secara realistis, peran mereka sangat sempurna. Cuman agak ngebosenin saja. Setiap cerita fantasi pasti ada yang namanya perkembangan karakter. Dan So mengagumi perkembangan karakter Shindo, Hakozaki, dan Tokitate. BTW Tokitate anggota baru setelah Yotsuya. Dan kebetulan banget, So nggak suka sama sifat karakter MC Yusuke Yotsuya di sini. Satu kata untuk karakter ini, egois. Karakter ini benar-benar egois dan terlalu liar. Sifat Yotsuya tidak salah lagi memiliki sifat psikopat, dan perkembangan karakter ini terlalu condong ke arah yang buruk. Berbeda dengan ketiga MC kita yang lain. Tapi ini baru awalnya saja, mungkin kedepannya bakalan berbeda. Saat mereka menyelesaikan kuis keempat, Yotsuya berpikir dunia ini tidak lebih hanya sekedar game saja, dan semua orang tidak lebih hanyalah NPC semata. Tapi semuanya berubah di saat Yotsuya sadar bahwa ini bukanlah sebuah game, benar-benar dunia asli dan merekalah karakter game. Yotsuya sangat shock berat. Kenapa tidak? Dia baru saja membunuh seseorang tanpa merasakan rasa bersalah sama sekali. Dan pada pengunjung akhir episode, "Omae wa dare da?" 俺は俺の信じる正義のためだけに戦う。これまでもこれからもだ。
Ralat, ini karakter benar-benar busuk sampai ke tulang. Selama So menonton, ada informasi yang So dapatkan. Ya, ini hanya sekedar opini saja. Yang pertama adalah perkataan Shindo yang mengatakan bahwa bila mereka semua mati, maka mereka akan mati secara nyata. So bisa menjamin bila Yotsuya, Shindo, Hakozaki, dan Totitate mati secara bersamaan, mereka akan hidup kembali. Kenapa So sangat yakin? Itu karena ucapan Shindo bertanya kepada Game Master kenapa dirinya yang terpilih. Dan Game Master mengatakan karena seseorang yang kau kenal memintanya. Jadi kuisnya cuma ada 8 dan berarti ada 8 orang. Tapi bila kalian dengarkan baik-baik perkataan Game Master yang mengatakan kuis terakhir harus diselesaikan 10 orang, bukankah itu agak mustahil? Jadi So beranggapan ada 2 orang lagi yang dikirim sebelum Shindo, dan salah satunya adalah orang yang mengirim Shindo. Dan kemudian di saat permintaan Yotsuya kepada Game Master, ada siluet seorang pria yang ditampilkan, dan keadaan masa depan yang saat mereka menyelesaikan semua kuis. Kota mereka hancur oleh monster dan di situ ada Yotsuya, Shindo, dan Hakozaki. Bila kalian cermati omongan mereka bertiga di sana bukan untuk mengalahkan monster itu, melainkan seseorang yang memanggil monster itu untuk muncul. Jadi So pikir mereka lah dalam hancurnya dunia mereka sendiri, atau mereka lah villain dari cerita ini. Terus siapa siluet pria itu? Yang bisa So katakan, Yotsuya mengenal pria itu dan berpikir ini ulah dia. Masa lalu Yotsuya nggak terlalu kelam banget sih So pikir, cuman dia aja yang terlalu dramatis. Tapi cerita masa lalunya masih pecahan puzzle, jadi So nggak terlalu paham. Pecahan puzzle yang So tahu cuma puzzle dia melindungi temannya dari serangan beruang, membuat janji membongkar kembali harta di bawah pohon, tapi tempat itu malah dijadikan lokasi bangunan. Dan terakhir Yotsuya masuk ke sekolah baru saat dia kelas 6 semester 2. Tapi So rasa itu ayahnya sih. Untuk anime 100 Men no Inochi no Ue ni Ore wa Tateru, So kasih nilai 7. Dan untuk tema openingnya, So kasih nilai 7. Dan untuk tema endingnya, So kasih nilai 7 juga. Anime ini digarap oleh studio yang bernama Maho Film, dan anime ini diadaptasi dari sebuah manga dengan judul yang sama. Manganya telah sampai pada volume ke-14 chapter 72, dan manganya ditulis oleh Naoki Yamakawa Sensei dan digambar oleh Akinari Nao Sensei. Yamakawa Sensei hanya membuat 2 cerita manga, 100 Men no Inochi dan My Home Hero. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk anime 100 Men no Inochi no Ue ni Ore wa Tateru, atau Ku Berdiri di Atas 1 Juta Kehidupan. Anime ini tidak so rekomendasi untuk kalian tonton, tapi bila kalian tertarik, kalian bisa mencicipi anime ini. Dan untuk season 2-nya, So akan membahas di lain waktu. Saya Someso, mohon pamit undur diri dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.